Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat. Yuk sekarang kita lanjutkan saja dokumentasi tentang pembuatan Biosaka bersama Pak Ansar. Yuk. Jadi bahannya untuk syarat jadi salah satunya bahan tidak hancur. Nah kalau ada yang di luar sana berbiosaka dan katanya nggak berdampak, setelah saya datangin ternyata kita membuat biosaka, ternyata hancur lebur bahannya, pigmen yang kita ambil maksudnya itu tidak terlepas sehingga airnya nggak berubah sama sekali. Ya lanjut ya. Boleh, yang panjang di dalam air ya. Duduknya yang enak supaya nggak capek. Ya, kalau ini kapasitas besarnya berapa ya? Yes. Kalau pemula ya segitu aja. Iya, dua-duanya. Kalau POC rumput itu beda Pak dengan ini biosaka ya. Kalau itu POC rumput. Oke, Bapak Ibu semua, ini teknik yang saat ini dibuat. Kalau hancur berarti tekanannya terlalu kuat. Jangan terlalu kuat. Nah, nggak boleh berhenti selama proses, terus jalan. Nah, tekanannya santai, rematannya juga tidak terlalu kuat, agar tidak hancur dan seluruh lapisan tepinya terlepas. Terus biosaka bisa nggak dibuat dalam kapasitas besar? Nah, ini saya cerita. Saya pernah buat satu hari 700 liter dari pagi sampai malam, tapi habis itu 2 bulan sampai 2 bulan mau membuat lagi trauma. Nah, ini proses membuat ini kenapa harus pakai tangan? Ini karena cara yang lain saya nggak dapat. Kalau pakai mesin hancur. Kalau pakai bisa mirip mesin cuci, tapi ternyata juga busuk karena mungkin terlalu cepat, ya, atau terlalu kuat goncangannya. Nah, ini beda dengan POC. Kalau mau buat pupuk ya rumput yang direndam tadi. Tapi kalau ini kita cuma ngambil pigmennya, kulit luarnya saja. Yang nantinya saya asumsi ini adalah gelombang. Mengandung pigmen, yang pigmen luar tanaman itu mengeluarkan gelombang untuk adaptasi. Bahasa umumnya kayak alilopati, untuk beradaptasi dia dengan lingkungan atau dia dengan hama. Nah, untuk yang biosaka ini tidak boleh sama sekali bekas gigitan hama, karena kita ingin menghindar hama. Kalau untuk yang dikocor itu saya pikir bebas, POC bebas, asal dari bahan-bahan yang terindikasi tidak sesuai hama. Kita ngomong kangkung, sawi, bayam semua pupuk organik. Percaya toh? Dari sampah pasar semua pupuk organik toh? Masa iya tidak percaya kalau rumput itu bahan pupuk organik? Nyari kangkung, nyari bayam, sawi dibawa pulang dibuat pupuk, tapi rumput yang tumbuh banyak kayak gitu, ya dibinasakan tanpa ada dimanfaatkan. Kan aneh ya. Nah, Ini jadi master Pak, tapi istilah dari sana.
Yang punya beras padi hitam organik, beras padi hitam, beras hitam, ya orangnya yang ada di depan ini. Berdiri Mas Adi. Sambut ya. Nah, berdiri Mas Adi. Nah, beliau itu dulu awalnya mengembangkan padi hitamnya itu meningkan beras. Karena nggak punya gabahnya beras yang ditanam ya Mas Adi ya. Oh bisa kita nanam beras. Dan alhamdulillah sekarang sudah cukup dan bisa produksi dan sudah lolos organik. Ya, meskipun tidak total hitam ya. Kalau saya punya yang total hitam, ireng banget. Ini beras hitam yang umum. Ini dulu dikembangkan awalnya dengan berasnya yang ditanam. Hah? Iya, beras yang udah diseleb bisa ditanam. Pak Ansar, mungkin Pak Adi bisa cerita cara apa? Ini ternyata pakai biosaka dan apa? POC level 1 langsung diterima oleh lembaga sertifikasi organik. Sementara EM4 dan lain-lain malah nggak diterima ya. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau LSO mau membantah bahwa rumput bukan organik kan juga mungkin ya. Terus bahan biosaka itu hanya rumput dan air. Terus bahan pupuk itu ya rumput direndam air. Yang bukan organik yang mana? Terus yang perlu dipertentangkan kalau ini tidak nyata yang mana? Nah itu yang rumitnya. Ini sebenarnya angin segar bagi para pegiat organik. Tapi yang namanya pegiat organik itu punya idealisme. Kenapa proses yang panjang akhirnya ada ego? Ya, aku mungkin 2 tahun, 10 tahun dan macam-macamnya. Aku koyong ini berhasil, ya monggo. Tapi kalau mau cari yang gampang, ya koyong ini gampang banget. Nah, tidak ada paksaan. Terus ada istilah kabeh dong biosaka koyong luwih viral. Seolah-olah koyok saya itu menegasikan pegiat organik yang lain. Jadi itu ya tidak juga. Karena dengan cara yang semudah ini ternyata mampu menarik pegiat baru. Jadi ada beberapa yang mengatakan banyak hal lah. Kita fermentasi ya mangga putri tong sapi. Orang gue suka kita dia pakai analisa bersama sapi makan rumput gitu dong. Urinnya juga dari rumput. Nah terus pelitongnya kotorannya jadi pupuk, kok rumputnya kok segampang kui buat pupuk lah. Kira-kira bagus yang mana? Bagus pelitongnya, urinnya apa rumputnya? Rumputnya. Rumputnya masih utuh belum diolah macam-macam. Nah, kadang-kadang karena ego kita itu apa ya mengesampingkan fakta gitu loh. Arti omong akal sehat ya bismillah. Nah ini dari awal dibuat sampai 5 tahun lagi kalau tidak ada perubahan berarti kan nggak rusak. Selama tidak rusak ini bisa dipakai seperti kasetnya saat awal pertama kali dibuat. Nah, ini salah satu yang dihindari Bapak Ibu, keluarnya selulosa. Jadi nggak boleh ditekan kuat sekali itu agar tidak ada gula yang keluar. Jadi di rumput-rumput ini karena dia juga berfotosintesis itu ada gula. Tapi pernah ngajarin orang di Baduy itu cukup 1 kali dan tak simpulkan saya tidak perlu ngajarin lagi. Itu orang Baduy. Buat biosaka seperti ini orang Baduy itu butuh waktu 8 menit, bahannya nggak hancur dan airnya sudah hitam. Ini apanya yang terjadi. Sementara saya yang ngajarin itu 15 menit baru berubah. Jadi
mereka ternyata lebih paham, nggak pikir ya wis nggak usah diajari jalan. Saya juga nggak nangkep Pak ilmunya di Baduy. Jadi saya dianggap nggak masuk akal di luar, di Baduy saya malah nggak bisa mikir akal saya di sana. Karena sampai hari ini tetap nggak ada tangki semprot Pak. Di Baduy itu tetap nggak ada tangki semprot. Kalau ada hama cuma disembur pakai mulut 4 sudut lahannya. Ini bahasanya Jawa sembur pojok papate gitu ya. Disuwo. Pakai biosaka tapi disembur mulut. Walah. Nah di luar saya dianggap gak masuk akal, di situ saya malah kelimpungan Pak. Kalau nanti mau buat biosaka yang kualitasnya bagus, cari tanaman pada saat tanah terik di siang hari. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan yang menarik dari Pak Ansar tentang pembuatan biosaka, juga tentang orang-orang di Baduy bagaimana mereka membuat biosaka. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.